perempuan kalau mau diajak main sama laki-laki, itu perempuan itu udah punya rasa minat, suka deh. Halo, sehat Mutia? Alhamdulillah sehat. Oke teman-teman, Toxic Project kali ini gue kedatangan salah satu vokalis ya. Sudah berapa lama sih nyanyi Mutia? Kalau untuk terjun langsung ke lapangan itu baru semenjak pas kuliah ini sih. Pas kuliah? Oh Ya. masih kuliah? Enggak, sekarang udah lulus. Oh, udah lulus. Baru kemarin lulus. Oh, luar biasa ya. Jadi ini perdana di Toxic Project. Betul. Sebelum-sebelumnya udah pernah sih perempuan, tapi waktu itu memang bukan vokalis. Kali ini kita lihat ya. Kita akan minta trik-triknya untuk jadi vokalis. Waduh. Gimana perjalanan? Aman? Aman. Aman ya, tapi cuaca gimana? Emang agak mendung. Iya, tidak mendukung. Untungnya udah nyampe. Udah nyampe ya. Luar biasa tuh, Lampung tuh lagi musim hujan. Betul. Ya. Ngopi dulu nih kita nih. Oke. Santai kita. Spesial. Wow. Warnanya. Harusnya adukannya di mobil. Males ngambilnya. Jadi kenapa bisa tertarik sama dunia musik? Untuk awalnya sih dulu ya emang pas waktu kecil itu suka dengerin lagu kayak gitu-gitu Gitu. kan. Nah pas waktu SD tuh belum sempat kepikiran kalau bisa nyanyi, cuman kayak denger lagu enak aja gitu kan. Terus pas waktu SMP tahu lah di sini tuh masuklah ke musik gitu kan, kayak paduan suara gitu-gitu. Di situ belum berani untuk ngikut lomba-lomba segala macam, masih berani sih tapi masih di dalam sekolah, masih di dalam pas di SMP itu. Cuman manggung yang secara gigs belum ya. Mentalnya belum ada, masih demam panggung banget. Terus akhirnya di waktu di SMA dulu kan aku di MAN. di mana? Waktu di MAN tuh baru berani buat terbang lah gitu. Ikut lomba kemana, ke kabupaten lah, ke provinsi gitu. Istimewa ya, berawal dari mendengar loh. Luar biasa ya. Tapi suaranya bagus loh. Bagus. Coba ngomong-ngomong, saat ini setiap minggu udah pasti ngisi ya? Untuk setiap minggu sih kadang sih, soalnya saya juga lagi mau break dulu gitu kan. Lagi break untuk musik, iya. fokus ke cowok? Enggak, bukan. Fokus ke diri sendiri sih, kayak ke kesehatan juga, soalnya akhir-akhir ini agak ngedrop dikit gitu. Iya. Memang ngerasain sih. Nggak tahu, beberapa di sini tuh lagi agak kayak dibilang musim nggak juga sih, tapi ada aja gitu teman-teman yang sakit gitu kan. Emang imunnya lagi turun kayaknya. Efek stres. Jadi. Tapi Mutia untuk saat ini kegiatan kerja? Kegiatan untuk kerja sih masih nunggu panggilan, karena kan masih fokus ke kesehatan juga kan. Jadi setelah udah nanti udah selesai pemulihan, mungkin bakal kerja terus ya. Musik juga masih tetap jalan, tetap jalan ya. Luar biasa, musik jalan, kerja jalan, luar biasa ini. Tapi waktu inget nggak pertama kali manggung di mana? Pertama kali manggung. Tapi manggung yang sudah berjam-jam ya? Ya, pertama kali itu di pesisir barat. Terus itu kan saya kan orang pesisir barat juga, asli sih di Bandar Lampung. Tapi karena orang tua di pesisir barat, nah pertama kali di pesisir barat di Cafe Monskuy. Gitu. Situ pertama kali di situ. Di pesisir barat ya, justru itu kalau teman-teman nggak tahu pesisir barat tuh daerah Krui ya? Iya, Krui ya. Ya. Pesisir barat di Krui. Sebelah mana Tanjung apa? Tanjung Setia. Kalau saya di ininya di Bumi Waras. Bumi Waras. Iya, di pertigaan ke arah Bengkulu sama Lima. Oh, iya. Dari situ. Pertigaan itu berarti lewat pasar ya? Iya, pasar lewat lagi naik ke atas ya? Iya. Gue tahu jalan gue. Orang lapangan gitu ya. Cuman untuk saat ini
udah ada kepikiran untuk membina sebuah rumah tangga gitu? Oh, waduh, kalau itu sih belum, jujur belum ya? sih, belum Umur kepikiran. berapa sih, umur boleh tahu nggak? Umur tahun ini masuk 22. 22 tahun, Iya. masih muda banget ya guys ya. Ya beda setahun lah sama gue 23. Oh gitu. Iyain aja dah. Kalau cowok gitu nggak pernah mau terlihat tua, Nggak menolak mau terlihat, tua. menolak. Ya benar sih, emang. Diminumin, ini ada teh, ada kopi, Ada banyak ya guys, ada air mineral. putih ya. Cuman makanan aja yang lagi digoreng. Ya. Minyak sih. Minyak gak tuh? Tapi nggak tahu kemanisan nggak? Pas kok Hah? suka kopi emang. Oh gitu. Ya. Jadi memang kalau di Toxic Project itu yang datang harus cobain kopi Kopinya. Cali. Wih, Iya. mantap mantap. Kalau mau lebih lengkap lagi, kopinya mau lebih enak lagi, nyobainnya ke Toxic. Toxic dong, iya betul. Ya, tongkrongan paling Seru-seruan asik juga, ya. ya, betul. Ini Mutia sombong nih kamu datang. Dateng dia aja nggak lihat gue. Terus Nyemput. sekarang udah lulus kuliah, jadi fokus sama kesehatan ya. Iya, Pacar punya pacar? ada. Oh diakuin mas. Ada. Ada ya. Tenang. Cuman ini gua kalau musik sedikit aja lah sama Mutia ya, nggak perlu banyak-banyak karena teman-teman mungkin pembahasan musik udah banyak ya. Coba gue mau gali relationship nih. Wow. Nih gue lagi berangan-angan, gue tuh sekarang lagi bujang lagi lah. Oke. Lagi single lagi bujang lagi. Sekalian gue edukasikan sama pengalaman gue dulu. Sebenarnya pola pikir perempuan itu apa sih? Kenapa ketika laki-laki sudah berjuang? Nih gue nanya dulu ya di awal ya. Oke. Perempuan kalau mau diajak main sama laki-laki, itu perempuan itu udah punya rasa minat, suka deh. Oke. Kalau menurut saya, Ini kamu lagi berandai-andai lagi single juga lagi ya. single, Lagi iya. single juga ya. kalau saya sih tipe orangnya kan friendly ya, semua orang gitu kan. Cuek juga bisa sih, tergantung juga orangnya kayak mana gitu kan. Nah kalau misalnya orang itu asik, friendly, ya saya friendly juga gitu. Terus untuk ke relationship-nya, misalnya diajak main nih, saya lihat dulu, dia nih saya nilai dulu orangnya. Gitu ya. Iya, kepribadian dia dulu tuh kayak mana. Kalau misalnya dia masuk ke kriteria saya, ya dilanjut gitu. Dilanjut. Tapi kalau misalnya enggak, ya skip, nggak bakal Skip dulu ya. nggak bakal direspon gitu. Ini yang baik. Nah, ini yang baik gitu loh. Soalnya nggak mau juga sih kayak ngasih harapan gitu, nggak. Ini kadang-kadang gue dulu pernah punya kasus. Nih gue dulu pernah punya kasus ya. Dulu tuh gue sering ngajakin main perempuan gitu, cewek ya. Gue ajakin main mau, gue ajakin nonton mau, dan sering berkali-kali. Bahkan mungkin tiap minggu. Tapi begitu ditembak ditolak. Tolak. Oh, oke. Anjir gitu maksudnya. Lu tuh apa sih gitu loh. Lu berminggu-minggu main sama gua. Berminggu-minggu gua yang jemput. Lu mau jajan gua yang jajanin gitu loh. Tapi begitu gua tembak ditolak. Maksudnya apa gitu. Kadang-kadang itu gua nggak bisa nebak perempuan. Ya. Kadang gue bisa bilang perempuan itu kalau sudah sering mau diajak jalan mungkin ada rasa minatnya gitu. Suka lah, paling nggak kan suka dulu ya. Kalau kecinta kan nanti lah, suka dulu lah ya. Tapi ternyata ditembak ditolak. Nah menurut tuh cewek kayak gitu gimana? Kalau menurut saya sih biasanya cewek kayak gitu dia cuman sekedar ini ada nih cowok yang bisa jadiin kayak biasanya bahan gabut juga ya kan. Terus tuh kayak dia lagi gabut tuh butuh kayak ya itu, apalagi kan abang kayak gitu kan, royal segala macem, ngajak ke sana ke sini. Ya itu dia nggak serius tapi dia melihatnya di situnya. Harusnya Anda sadar. Iya. Kalau sudah cowok ngajakin Anda berkali-kali, berarti cowoknya suka sama Anda. Kalau Anda tidak suka jangan diladenin. Karena gitu. setahu saya tuh cewek bisa jalan sama cowok yang nggak dia suka, tapi cowok pasti jalan sama yang dia suka. Pasti. Bener kan? Pasti. Yeah. Kecuali nih lain kasus kalau Iya. misalnya contoh kayak teman kampus gue deh. Dulu gue sempat kuliah juga. Jadi gue main sama dia, bahkan sampai sekarang gue masih sering calling sama dia, sering main sama dia. Dia udah punya suaminya gue kenal gitu. Maksud gue ya itu beda kasus loh, karena kita emang temenan dulu dari kampus ya temenan aja gitu loh, tidak ada rasa. Makanya setuju nggak kalau misalnya cowok sama cewek berteman pasti salah satunya ada rasa? Ada, betul. Setuju nggak?
setuju sih. Pasti salah satu ya. Salah satu pasti ada. Kalau gue nggak setuju. Oh, karena ngalamin. Ngalamin Iya, gitu. ngalamin. Karena gue juga, ya ada beberapa temen gue yang sampai saat ini berteman baik dengan gue. Ya karena gue Benar sih. temenan bener, real temen gitu loh. Karena memang sih ini ada kasus juga. Kalau cewek sama cowok temenan baru kenal ya, misalnya ketemu di jalan minta WA, nah, ini pasti ada satu rasa, salah satu ya. Tapi lain kasus kalau misalnya kita temenan yang sudah cukup jangka waktu yang lama gitu loh, itu lain menurut gua ya. Jadi kalau lu gitu ya, lu nggak share udah skip aja gitu ya. Iya, soalnya kayak risih juga loh. Kita nggak suka, terus tuh kayak dia ngehubungin, ya risih gitu kan. Ngubur-ngubur video call ya. Iya, jadi kayak males aja loh. Nah ini sekalian teman-teman di luar sana juga tahu, cewek itu lebih suka chatting, video call atau ketemuan langsung. Kalau saya jujur sih langsung aja ketemu gitu, karena kalau cuman chatan atau video call kan ya cuman ini doang kan, di layar doang. Kalau ketemu kan enak kan, mau ngobrol Iya. langsung segala macam kan yang enak juga gitu kan. Jadi Saya- nggak ada kesalahpahaman. Soalnya kalau di komunikasi di sosmed tuh apa di chat atau yang lain itu kadang juga sering salah paham. Benar, iya kan? Saya ngetik dengan perasaan, Anda ketik pakai jari. Ya, Betul, betul, betul. iya kan? Dia mau ngetik sambil ngeleweng-lewein mungkin kan kita nggak tahu kan. Tadi ngetiknya lagi jalan sama cowok ya kan? Nah, Gitu. iya, itulah kadang-kadang ya. Memang kadang-kadang cewek suka begitu sih. Makhluk yang Cewek. paling suka ditebak, susah ditebak tuh cewek. Tergantung. Tuh teman-teman semua yang lagi PDKT di luar sana, kurangin chatting, perbanyak ketemuan. Nah, itu dong. Itu. Kalau Mutia lebih suka diselingkuhin apa nyelingkuhin? Waduh, Ya nggak apa-apa loh. oke. Lebih suka diselingkuhin apa nyelingkuhin? Berat banget ya pertanyaan. Kalau lebih suka ya, waduh, jawabnya gimana sih? Karena pernah juga selingkuh, gara-gara Oh. ya dia selingkuh. Oh, gitu. Iya, karena Kamu kok selingkuh? Biar sama-sama. Terus sama-sama selingkuh ya kan? sama-sama selingkuh. Dia main balik, iya kan? Enggak sih, Enggak. kalau apa? Kalau pertanyaannya kan tadi lebih suka Suka diselingkuhin selingkuhin. apa nyelingkuhin? Mending dia aja deh yang selingkuh. Soalnya nggak mau main duluan gitu. Soalnya gimana ya? Kan kita juga untuk awalnya itu kan berhubungannya baik gitu kan. Emang niatnya kan emang pengen eh, pacaran atau yang lain Pacaran, gitu kan. ya, yang Masa iya sih ujungnya selingkuh gitu. Gitu, Terus yang ya. awalnya kemarin gimana gitu. Jadi lebih suka diselingkuhin ya. Nggak suka sih sebenarnya. nggak Tapi kalau suka. pilihannya dua itu lebih baik mending. dia aja lah yang selingkuh. Oh, iya, gitu. benar. Karena memang kalau ini logika gue ya, kalau pasangan Anda selingkuh dan Anda juga ikutan selingkuh, Anda sama dia apa bedanya? Ya, iya sih benar sih. Iya kan? Tapi emang kayak gitu. Apa bedanya Anda sama dia? Beda. Ya kan? Nggak, biarin aja lah dia selingkuh. Iya. Karena Anda selama-lamanya tidak akan bisa menjaga pacar Anda. Benar nggak? Pasangan Anda tidak. Kalau Betul. dia bangsat, mau bangsat aja. Iya betul. Mau disadap, tah handphonenya, beli handphone lagi dia. Benar. Ya Kalau kan? emang udah niatnya kayak gitu ya udah. Udahlah. Ya, nggak usah, jadi jangan terlalu dikekang. Iya. Karena kami para cowok perlu kebebasan. Oh, sama juga sih sebenarnya ya kan. Iya, kami para cowok perlu kebebasan. Jangan WA jam 10.15 terus balas 10.20. Nanti aku WA 10.15, 10.20, Iya, bener. 5 menit kamu kemana? Aduh, jangan gitu Iya, juga, gitu kan ya. Udah berapa lama sama yang sekarang? Aduh, ditanya. Jangan tanya berapa lama lah. Sampai ini aja. Tanyanya sampai serius ke jenjang serius aja ya kan. Soalnya yang berapa lama belum tentu ke jenjang serius ya Iya, kan. benar. Gitu. Benar. Gue juga punya pengalaman dulu. Pacaran sama orang lama-lama. Iya. Nikahnya sama yang cuma 2 bulan. Oh iya betul betul Tuh, betul banget. pacaran sama Iya. lama banget Iya, gitu ya. betul. Nikahnya ya itulah jodoh ya. Kita nggak bisa bilang lama atau bentarnya satu hubungan itu jodoh kita juga nggak bisa. Betul. Gitu kan. Nah, terus kedua, kalau misalnya cewek sama cowok
biasanya tuh kalau kayak lu sekarang deh pacaran sama cowok lu lebih suka periksa handphone atau saling percaya? Lebih baik saling percaya sih. Ya walaupun periksa handphone juga ya paling ini siapa gitu kan nanya. Ini oh ya udah Kenapa gitu. sih cewek tuh suka periksa handphone? Ya pengen tahu aja sih. Anda tahu resikonya loh, nanti sakit loh. Iya, benar sih. Lebih baik, tapi lebih baik ini loh. Kalau saya ya, lebih baik ya udah nanggung sakit aja, biar tahu gitu. Lah, gimana sih? Udah tau mau sakit kok. Iya, itu tahu kan. Ini ibaratnya udah tahu bara api panas dipegang Iya, gitu. Tapi Ya enggak, udah. tapi emang dari kalau sama yang sekarang tuh bilang ke dia dulu gitu kayak kan ditak tuh kan biasanya sekarang seringnya ya maunya gimana gitu kan Ya, mau misalnya HP ini boleh nggak dilihat boleh ya intinya saling percaya aja saling terbuka gitu jadi lebih baik jadi nggak perlu setiap ketemu diperiksa handphone. iya Enggak ya. Karena memang risih juga sih gua. iya benar Gue sama soalnya kan sekarang sama bini gue yang sekarang serius hampir tidak pernah dia menyentuh handphone gue. Kita berdua paling percaya dan gue juga menjaga. iya Karena emang cowok nih terus terang ya, gue kalau handphone gue diperiksa bodoh amat lu mau periksa yang chatting sama cewek, terserah lu. Tapi yang chatting sama cowok jangan diperiksa dong. Ya karena kan lu tahu sih omongan gue cowok ke cowok, ya kan omongannya biasanya onar, ya kan nganar ngomongnya tuh aneh-aneh gitu loh. Ya wajar kan kita lagi ngobrol berdua di chatting kan sama cowok juga gitu loh. Nah yang gue nggak suka sebenarnya kalau pasangan gue keponya sampai periksa chattingnya sama cowok, sama temen gue, sama sahabat gue gitu. Apa gitu loh? Kenapa cewek itu harus periksa-periksa itu? Ya kan nggak perlu loh. Itu loh maksud gue. Boleh lah lo mau periksa handphone gue, tapi jangan periksa omongan gue yang sama cowok. Karena omongan gue pasti aneh-aneh, Iya. pasti aneh-aneh ya. Omongan bercanda, ya kan? biasalah cowok kan Nah itu, tahu. ya kan itulah. Cewek juga gitu kan? Nggak mau ngaku loh. Gue tuh pernah nih. Iya pasti ya adalah. Gue ini pernah. Waktu itu gue di kampus, gue di toilet. Karena kan waktu di kampus kan toilet cewek sama toilet cowok tuh sampingan kan. Iya. Jadi gue lagi di toilet. Rokok. Gak lama ada cewek nih di depan toilet. Terus dia ngomong seseorang. Lu lihat gak sih itu? Itu loh kata dia. Jadi gue bilang gue kira cuma cowok loh yang ngomongnya. Bangor gitu. Cewek juga ternyata banyak yang gitu. Gitu kan. Bu ini tuh loh kadang bikin nafsu. Kata gue gila ya. Itu gue sambil ngerokok sambil mikir gue. Ternyata bukan cowok doang gitu. Cewek juga kalau lagi sama-sama cewek omongannya nganar. Gitu nggak? Gue mau nanya sama lo. Iya, yang sefrekuensi pasti ngomong kayak gitu. Ya kan? Iya. Nah itu loh maksud gue tuh boleh lu mau periksa gitu loh. Terus kalau gue nanya nih ya, untuk versinya Mutia, Mutia itu lebih suka sama cowok yang gimana sih? Oke. Kalau pilihannya nih gue kasih pilihan Iya. deh biar lebih mudah deh. Suka sama cowok yang ekstrovert atau introvert? Yang terbuka atau yang tertutup? Terbuka sih. Terbuka ya. Emang suka buka-buka? Oh, kok ke situ? Enggak ya? Sih, emang lebih enakan terbuka loh. Jadi kan kita sama-sama tahu kan daripada yang ya gitu. Jadi yang humble. Iya, benar. Oh iya ya. Jadi bukan. Kalau kamu sendiri orangnya terbuka apa tertutup? Terbuka. Terbuka ya. Berarti friendly gitu ya. Betul. Oh iya ya. Bahaya nih. Ya friendly-nya Bisa lihat friendly dulu. ke semua cowok nih. Enggak juga sih sebenarnya. Enggak ya. juga. Jadi orang ekstrovert tuh belum tentu ekstrovert ke semua orang. Iya, Ya. betul. Jadi ya ada juga yang perlu ditutup gitu ya. Benar. Terus suka cowok yang ganteng kaya atau ganteng miskin? Pertanyaannya ini ya pasti cewek mana sih ya kan? Iya. Ini pertanyaannya dua-duanya menguntungkan. Oke. Ganteng miskin atau jelek kaya? Oke. Hmm. Sekarang kan realistis aja ya kan? Ya. Masa iya sih mau Jadi pilih. jadi kayak tampang tuh nggak apa-apa. Pasti iya beneran lah, serius lah.
Cuma lo kalau kaya tapi punya orang tua lo. Cuma kalau kaya punya orang tua lo. Ya kayaknya kan dari dia sendiri. Ya kan lo tadi nanyanya ganteng miskin Ganteng, ya ganteng kaya, ganteng miskin atau jelek kaya? Jelek kaya. Jadi Karena pilih ya kan realistis kan. jelek kaya? Iya, nggak Oh. mungkin kan cewek sekarang mana sih yang nggak mau. Tapi dari kitanya juga dong harus ada Iya. juga, nggak mungkin masa mau tergantung sama cowok. Kalau gue sih Benar. nggak mau juga. Jadi pilihannya, Iya. Mas kayaan dikit ya. Iya iya. Dia emang cewek gitu sih. Pilihnya yang kaya-kaya ya. Aku Realistis mah apa aja. sih cuma anak singkong. Aku mah apa? Ya. Itu kalau terus yang ketiga, ini ketiga ya udahan ya. Yang ketiga, pilih cowok yang kaya, selingkuh atau jelek setia. Wow. Kaya hobi selingkuh atau jelek Aduh, setia. nggak sih. Skip. Kayak apa selingkuh ya kayak sih. Skip sih. Kayak makan hati terus nggak sih kayak gitu. Soalnya pernah banyak harta ya. banyak tapi- harta sih tapi emang ya kalau kayak gitu nggak pakai hati dong. Jadi Iya, dia iya. cuma ngincer duitnya doang Duitnya kan. doang, ya, bener, Gitu. ya. Jadi pilih yang jelek setia ya. Iya, kalau untuk keseriusnya ya, Heeh. iya lebih setia sih. Karena Jelek setia. kan kita kan seumur hidup kan bakal sama dia terus ditemeninnya. Masa iya? Oke, gue tambahin sedikit. Jadi sebenarnya untuk para cewek di luaran sana, terserah. Mau pilih yang kaya, mau pilih yang miskin. Ini menurut gue ya. Tapi pilihlah laki-laki yang pejuang. Berjuang. Ya. Iya. Karena kalau dia seorang pejuang, ketika dia miskin, dia berjuang, Iya. suatu saat bisa kaya. Iya. Tapi kalau dia kaya, warisan, dia suatu saat akan miskin. Pewaris ya, Iya bukan kan? perintis. Iya, karena kami para perintis, yo. Nah, pilihlah para perintis ya. Ini masukannya. Nah, terus nih kita masuk coba nih ya. Suka dideketin sama cowok yang niat cari tahu Mm-mm. atau yang to the point. Misalnya gini nih. Ada cowok ketemu lu langsung minta WA. Suka nggak sama cowok kayak gitu? Tergantung sih ya. Dia niatnya. Kalau dari Hmm. apa namanya pandangan pertama, lu suka main kayak gitu? Apa yang dia ketemu cuman namanya siapa? Mutia. Tahu-tahu besoknya udah DM di Instagram. Dia niat nyari. Oke, berarti kan? kayak gitu. Ya kan? Gitu sih. Ya kan? Iya. Daripada yang datang, Benar. terus Cuman nomor WA berapa? berarti gitu. sering dong kan. Biasanya udah berani kan. Tapi kalau secara pribadi, lu lebih suka yang mana? Suka yang cari nama itu sih lebih Niat ke nyari situ ya? ya, niat Lebih nyari. hype ya? Iya benar sih. Aduh. Iya sih benar. Gue tuh dulu sama cewek nggak pernah kayak gitu. Nggak pernah datangin cewek minta WA. Jadi nyari dulu gitu. Gue cuma nanya nama, gue cari di Instagram, gue cari di Facebook, gue cari di Twitter gitu. Sampai seniat itu gue DM, gue DM, gue DM. Kalau gue ya, atau kalau orang, karena kalau gue dulu ngerasa gue memang nggak ganteng, tapi gue kepengen terlihat kelas aja. Betul. Gue nggak mau sama kayak temen-temen gue yang kalau ketemu cewek minta WA, minta Iya. mending DM. Jadi nanti ketika mereka orang nih, waktu itu gue pernah punya kasus ada cewek cantik. Waktu kan di komunitas stand up ya gue ya. Di gue ketemuan sama mereka, ceweknya cantik. Mereka orang ini lagi sibuk bertanya-tanya berapa nomor WA-nya. Gue udah DM man. Triknya ya guys, bisa diikutin. Mereka masih sibuk mencari nomor Iya. WhatsApp. Saya sudah DM. Sudah sering boleh, video boleh. call gitu pakai IG. Boleh Gitu. dicoba. Tapi akhirnya gue dapet WA-nya dan gue sempet jadian. Padahal lawan-lawan gue ganteng. Terus kalau di stand up tuh gritnya lebih lucu dari gue gitu kan. Terus kaya gitu. Ya sementara gue waktu itu masih kuliah ya, gue masih pakai Honda Beat. Lawan gue waktu itu kepala cabang kapal api. Lebih kaya dari itu. Tapi gue menang. Boleh dicoba. Yang pengen Gitu ya. berjuang. Berjuang waktu itu berjuang. Terus Mutia itu kalau misalnya
lagi sakit hati Hmm. sama cowok atau sama keadaan, biasanya selebrasinya kemana? Lebih ke nangis kali ya. Nangis ya? Nangis aja sampai Nangis. capek udah tidur. Enggak sih, enggak kemana, paling ya ngopi itu kan buat itu sih. Ya. Nangis keluar Kan sih cari pasti. pelampiasan bukan? Enggak dong, itu bahkan malah nambah sakit lagi nggak sih kayak gitu. Pelampiasannya kemana dulu? Ke cowok lagi. Nah itu malah nambah sakit lagi biasanya. Kenapa? Ya kadang kan kita nggak tahu ya hati dibolak-balikin hati kita. Terus kita juga nggak tahu cowok itu juga kayak mana. Kalau dia nyakitin kita lagi gimana? Ya nggak sih? Ya, Maksudnya kita niatnya buat ngelampiasin. Ternyata niat cowok itu juga pengen nyakitin kita lagi, nyakitin kita juga gitu. Jadi double ya. Ya kan, mendingan kita nggak usah ke orang ngelampiasinnya. Ke barang mati mungkin iya, ya. bener. Kopi gitu Kalau ya. nggak, kalau biasanya sih keluar nongkrong gitu sih, lebih kayak gitu. Iya, Sama iya, orang iya. itu Jadi aja. terkadang ketika sakit dibutuhkan keluar kegilaan. Ya udah cari teman-teman sefrekuensi Iya, ya biar betul, bisa kayak lupa gitu. ya kan, teriak-teriak. Menyibukkan diri Nah, juga gitu sih. gitulah ya. Yang lebih positif ya guys, Yang lebih bukan positif ya. Iya. Tapi gue kebalikannya. Oke, ya tahu. Paham kan? Ya. Gue kalau sakit hati sama cewek dulu ya. Iya, iya. Gue kalau sakit hati sama cewek dulu gue selalu cari pelampiasan. Iya. Ke cewek lagi. Gue nongki sama cewek lagi. Ya tujuan gue sih simpel. Ketika gue diputusin sama dia, toh gue udah punya yang baru. Tujuan gue Iya, dulu iya. ya selalu working sih dulu ya, nggak tahu kalau sekarang ya. Selalu berhasil sama gue dulu. Mantap sih. Boleh dicoba guys. Karena gue punya prinsip perkuat fondasi perbanyak cabang. Oh, wow. Iya. Ini prinsip gue nih ya. Prinsip gue buruk sebenarnya prinsip gue. Tapi kalau cowok-cowok yang berani coba silakan dicoba. Prinsip gue tuh kalau ketua RT aja calonnya harus minimal 3 atau 2 orang yang periodenya cuma 2 tahun atau 3 tahun RT ya. Apalagi lu yang seumur hidup, calonnya harus banyak-banyak ya. Iya betul, pilih ya kan. Pilih gitu. Gitu kalau Betul gua ya. Kalau gua makanya itu gua punya banyak calon. Tapi akhirnya terpilih lah istri Yang gue sekarang. terbaik. Gitu loh ya kan. Itu intinya. Iya, oke. Setuju nggak dengan statement kalau cowok selingkuh selagi dia pacaran tuh bukan selingkuh, seleksi? Iya benar. Iya, gue setuju sih. Ada omongan juga itu. Ada omongan juga kayak gitu. Setuju nggak mas statement itu? Setuju sih gue juga. Setuju. Berarti lu juga begitu. Bukan gue begitu. Gue lebih bukan ke pacaran ya. Gue kalau misalnya pacar berarti gue udah serius sama dia. Tapi kalau misalnya untuk deket, iya gue milih. Oh, jadi Misal ada yang ngedeketin gue nih. perbanyak PDKT ya? Bukan gue PDKT, maksudnya ada yang deketin gue. Gue liat dulu, gue nilai dulu. Bagus kan nggak nih orang? Iya. Kalau misalnya nggak bagus, kalau Tulus misalnya nggak nih, ya itu gitu seleksi kan? juga kan? Nah gitu. Benar ya. Oke, kita lanjut lagi ke problem. Ketika lu tersakiti karena laki-laki, misalnya laki lu tidak bisa, pacar lu, pasangan lu tidak bisa move on dari mantannya. Wow. Misal, Oke. misalnya tidak bisa move on dari mantannya, sampai kalau dia ketemu itu kayaknya yang dibahas tuh, kok kamu gak kayak mantan aku sih? Iya, gitu. dibandingin. Gitu, kayak dibandingin gitu. Nah lu kalau ketemu cowok kayak gitu, apa sikap lu buat dia? Awalnya sih kayak diemin aja dulu, biarin dia ngomong kayak gitu terus sampai kamu capek, sampai si capek gitu. Kayak kalau misal udah capek, barulah ngobrol. Kenapa kok bandingin saya sama dia? Kalau emang masih ada rasa sama dia, ya udah mendingan balik sama dia gitu, sama saya. Mending kayak gitu, diobrolin aja. Kebanyakan orang tuh terjebak dengan masa lalunya sendiri. Tuh. Sebenarnya sih kadang itu saya juga pernah lah kayak masa lalu. Sebenarnya tuh kita itu bukan ke orangnya tapi lebih ke kenangannya sih. Kalau menurut gue ya. Iya. Karena gue kayak gitu. Kadang lu sendiri suka ngebandingin nggak? Misal ya, misal kayak lu sekarang punya cowok lu dulu tuh perhatian banget, terus romantis. Begitu punya cowok yang kedua ini, Kok kayak orangnya gitu? urak-urakan gitu. Lu sendiri pribadi suka ngebanding-bandingin nggak sih? Kalau Sampai nih, ngebandinginnya nggak ngomong ke dia. iya apa? nggak ngomong ke dia dalam hati. Dalam gitu hati misalnya. doang gitu ya. Pernah sih sempat kayak gitu dulu sempat kayak
kok dia ini beda lah sama ini, mendingan yang dulu ini gitu. Kalau Iya. dulu, tapi kalau sekarang sih mendingan enggak, karena kita kan lagi sama orang ini gitu. Ya udah, Tapi gue pernah ngerasain kayak gitu. pernah kan. Jadi jadi gue dulu punya pacar, habis itu putus sama dia. Habis itu gue selalu ngebandingin pasangan gue sekarang tidak seperti pasangan gue yang Iya. dulu. Yang terjadi apa coba? Gue capek sendiri. Sumpah. Iya betul. Gue capek. Gue bilang ya beda Iya, loh, beda iya, loh. kan beda-beda. Memang dalam hal itu kita harus besar hati Iya. gitu. Kita harus siap menerima orang Iya, baru. kan kita udah milih Move dia, gitu loh, move iya. on lah, Mm-mm. gitu. Kalau begitu, akhirnya apa yang terjadi coba? Gue sama mantan gue dulu, ketika gue pacaran sama orang, gak pernah lama. Ih, Nanti begitu gue bandingin, gue balikan lagi sama dia. Gue balikan terus kayak gitu di iya zona betul itu. betul. Akhirnya gue ada di fase, gue berpikir sendiri, kok gue ini bodoh, terjebak di masa lalu gue sendiri. Kan banyak orang kayak gitu ya. Joji. Lagu Joji hidup ini. Ya. Gitu kan ya. Iya. Oke. Kayaknya udah cukup lama ya kita ngobrol ya. Iya. Ini kita coba di akhir-akhir nih. Kita lari ke problem. Kita ke problem. Mutia orang yang cepat move on atau yang susah move on? Jujur sih susah. Kayak orang yang misalnya tergantung juga sih sama Denny udah berapa lama. Terus sama Denny kenangannya udah kayak mana gitu kan. Iya. Kalau misalnya emang banyak kenangan sama dia susah buat move on. Oh. Jadi termasuk orang yang susah move on. Punya trik nggak? Kasih tahu ke teman-teman semua. Akhirnya bisa move on. Nah, kalau dari Muti sih ya lebih fokus ke diri sendiri, nyibukin diri. Kalau misalnya emang move on-nya misalnya dia putusin kita kan. Pasti sakit kan? Iya. Udah lupain, pasti ada yang lebih baik gitu. Ingetin aja pasti ada yang lebih baik, pasti nanti dapat yang lebih baik. Fokus ke diri sendiri sih, lebih itu. Nyibukin diri sendiri, Dengan hal positif. hal yang positif tentunya. Ya, oke. Nanti perlahan pasti Lupa. lupa. Oh. Nggak langsung sih, tapi perlahan pasti. Tapi kalau untuk waktu kira-kira hitungan hari apa hitungan minggu kalau Muti sendiri? Kalau Muti sih minggu sih, nggak langsung hari itu enggak sih. Pasti keinget lagi sih. Iya. Pasti kadang keinget lagi, nggak Oh, mungkin ternyata dong. cewek itu susah juga move on. Susah juga. Kebalik gak sih cowok yang langsung Iya, cepet cowok lah- itu, Yes. ini gue kasih tau ya. Sebenarnya cowok itu makhluk yang susah move on. Iya, Sebenarnya. kalau yang emang bener-bener kan. Tapi, ada tapi, cowok itu makhluk yang paling cerdas menyembunyikan rasa. Oke. Jadi dia sakit, lu nggak tahu. Iya. Dia udah bisa nerima orang baru lagi dalam keadaan sakit. Itu Wah. kalau cowok. Iya sih bener-bener. Itu kalau cowok. Makanya terlihat gampang move on. Sebenarnya emang enggak. Dia habis putus nih sama ceweknya nih, apalagi udah hubungan lama setahun setengah atau setahun 8 bulan. Paling nggak setahun lebih lah ya. Sendirian di kamar nangis juga, Bu. Beneran aja. Iya, gue Kalau tahu. di kamar lu sendirian nangis juga. Wah, kalau depan cowok-cowoknya mau ya sok kuat gitu kan. Ya kan? Karena nggak ada orang. Iya. Begitu di kamar kepikiran juga. Tapi Mutia paling lama pacaran berapa tahun? Paling lama. Paling lama. Paling lama 3. 3 tahun pernah. Tidak menikah. Buktinya sekarang. Luar biasa 3 tahun, boy. Kayak apa Itu ya? motor lunas Iya, itu. lunas. Nih gue ya. Sebenarnya setelah gue pikir-pikir, buat cewek-cewek di luaran sana, kalau Anda menjalin hubungan sudah lebih dari 1 tahun, harus Anda tanya sama cowok. Cari apa sih? Hah? Lu cari keyakinan. Belum yakin juga sama gue udah setahun gitu. Hah? Harus tanya. Apakah dia cuma mau main-main doang? Hah? Jangan buang-buang waktu. Ya kan? Lu buang-buang waktu lama, lu menahan hati lu untuk yang lain karena lu merasa punya dia, tapi ternyata nggak jadi Enggak. sama dia. Betul. Untuk Mutia sarannya, kalau nanti sudah pacaran sudah lebih dari setahun, sudah cukup lah masa pengenalan itu. Oke. Menurut gue gitu sih. Iya, Ya, iya. karena cowok yang baik itu yang datang dengan akad dan tekad. Betul.
bukan dengan coklat dan janji manis ya. Valentine nih bentar lagi. Oke, itu aja Mutia. Ini Oke, kita ngobrol cukup iya, lumayan iya, lama ya iya. tadi relationship ya. Terakhir Mutia, Iya. kasih kisi-kisi ke teman-teman semua Hmm. versinya Mutia. Hmm. Eh, gimana sih cowok yang baik? Oke, kok dari saya sih kan biasanya orang sekarang tuh ngeliat tampang ya, Ya. ngeliat kayak gimana. Skip dulu sih, soalnya lebih lihat ke attitude dia, cowok sekarang ya. Emang bener-bener yang Muti nilai cowok sekarang tuh susah banget dipercaya. Mm-mm. Nah, yang pertama itu attitude, kepribadian dia kayak mana, keseharian dia kayak mana. Kalau emang udah bagus, udah baik, ya pasti dia juga ke lo juga pasti bagus juga gitu. Iya, Lihat iya, juga iya, bagus. iya. Attitude. Yang kedua, lagi Dari cara dia ngehargain kita juga, ya kan, memperlakukan cewek sebagaimananya gitu kan. penghargaan. Yang ketiga, satu lagi. Duit. Iya duit juga sih Duit juga ya. Tapi Muti sih lebih kalau ke duit itu ke diri kita juga sebenarnya. Masa iya sih kita nggak mau naikin ya nggak sih Pride high ya. ya. Oh iya. Lebih ke ibadah sih itu juga. Oh, religius Iya, ya. religious. Tuh. Di gua simpelin deh. Attitude, penghargaan, religius. Yang terakhir ya duit. Ya duit. Paling nggak lu pejuang lah Iya ya. betul, pejuang. Benar-benar. Ya, setidak-tidaknya punya kerjaan mah jangan Iya. penganggurannya. Itu deh. Karena cowok kalau dia muslim, seharusnya dia meneladani omongan manusia terbaik. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik kamu mencari kayu bakar di hutan, lalu kamu jual. Itu lebih baik daripada tangan di bawah. Iya betul. Ya. Minta. Minta sama orang Betul, tua, ya, minta sama paman. Berjuang sendiri, ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman semua. Nanti kita akan ketemuan lagi sama Mutia di episode berikutnya. Kita bahas yang lebih seru lagi Oke, ya. siap. Ya. Oke teman-teman semua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Caling Permana. Mutiara, Safiri. Thank you. Thank you.